Halo, ketemu lagi. Sekarang kita akan mencoba menginstal atau menggunakan Arduino pada Proteus. Dimana yang kita ketahui di Proteus ini belum ada board bawaan Arduino ya. Jadi kita harus menambahkan board tambahan agar bisa menggunakan Arduino. Nah, yang disupport untuk kali ini yaitu hanya Arduino Uno dan Arduino Mega. Ya, lumayan lah untuk belajar Arduino, kita sudah bisa menggunakan Proteus, tidak harus beli dulu ya, bisa pakai simulasi dulu. Nah, langsung saja, alat dan bahan yang digunakan apa saja. Nah, ini Proteus seperti biasa ya, versi 7 atau 8 bisa. Silahkan cari dulu Proteusnya. Saya tidak menyediakan Proteusnya. Kemudian Arduino Library bisa di-download di sini, dua link ini salah satu saja, ada di deskripsi. Silahkan di-download di situ. Kemudian Arduino IDE atau software untuk coding ya, seperti biasa ya. Silahkan download di situs resmi Arduino-nya, gratis itu ya. Arduino software, cari saja di arduino.cc dan software. Nah, itu modal utama atau kebutuhan softwarenya. Bagaimana caranya? Kita langsung buka Proteusnya. Namun sebelum ke Proteus, kita download dulu Arduino Library yang sudah ada linknya ya di deskripsi. Silahkan di download dulu filenya .zip, kemudian ekstrak dulu ya, ekstrak dulu filenya. Harusnya ada dua file di situ kalau kita lihat library-nya. Nah, di sini ada Arduino, ini taruh desktop saja. Nah, ada dua file, Arduino IDX dan Arduino.lib ya, dua file ini. Nah, file ini yang akan kita masukkan ke folder library pada Proteus. Kalau di sini ada dua Proteus, seperti contoh di sini Proteus 7. Kita langsung buka lokasi filenya ya. Nah, Proteus 7 location filenya. Kemudian kita masuk ke library ya. Tadi kan di folder bin, menaik satu tingkat folder, masuk ke library. Kita paste dua file tadi di situ. Kita copy atau cut juga boleh, kita paste di sini. Nah, Arduino Library. Demikian pula di Proteus 8. Kalau kalian install Proteus 8 ya, kita open file location, kemudian masuk ke Proteus 8, kemudian kita cari library di sini, kita paste. Nah, ya hanya itu saja. Kemudian kita coba buka. Yang pertama kita coba pakai Proteus 7. Nah, seperti ini tampilan Proteus 7. Kita cari Arduino. Nah, sudah ada ya di sini ya. Jadi hanya ada 3 board ini ya, Arduino Uno, Mega R3 dan Mega 1280. Nah, ini sudah bisa kita gunakan di Proteus 7. Nah, kita coba ke Proteus 8. Apa sudah bisa digunakan? Kita langsung ke desain, pick device, kita cari Arduino. Nah, di sini sudah ada Mega R3 dan Uno. Dan sudah siap digunakan semua. Nah, itu ya, sudah bisa digunakan dan kita sudah bisa menggunakan board Arduino ini. Nah, langkah selanjutnya yaitu mencari file hex-nya. Ya, jadi karena di Proteus ini menggunakan file hex bukan ino, maka kita harus mengekstrak file ino-nya menjadi
hex. Kita butuhnya di sini hex ya, bukan ino. Kalau Arduino kan file softwarenya adalah file ino. Nah, yang pertama kita close saja dulu ini. Yang pertama kita harus menginstal Arduino IDE-nya. Silahkan di-download dulu Arduino IDE dan diinstal dulu. Silahkan langsung download di webnya Arduino di arduino.cc, langsung ke bagian software ya, download. Silahkan pilih sistem operasi yang digunakan, ada Windows, Mac, dan lain sebagainya. Misalkan saya pakai Windows. Nah, kemudian langsung just download saja. Just download, kita akan mendownload filenya. Ini saya sudah mendownload. Dan langsung dibuka, langsung diinstal. Jika ada permintaan install driver, langsung diinstal saja. Di next seperti biasa saja, karena tidak ada konfigurasi yang rumit dalam menginstal Arduino IDE. Setelah itu kita langsung buka Arduino-nya ya, untuk bagaimana caranya mengekstrak file hex-nya dari Arduino-nya. Kalau sudah selesai menginstal Arduino IDE, langsung saja dibuka ya, tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi ini sudah ada coding sederhana. Nah, yang harus kita lakukan adalah ke file preference, dan disitu kita cek show verbose output during compilation dan upload. Nah, ini kita cek semua ya, kita centang semua compilation dan upload ini, kemudian kita oke. Kemudian kita lakukan coding seperti biasa. Kalau di sini ada coding sederhana seperti ini ya. Jadi saya men-set pin 8, 9, 10 sebagai output. Kemudian saya perintahkan semua pin tadi untuk mati atau low di sini ya. Nah, kemudian saya hanya memberikan perintah kedap-kedip sederhana ya. Jadi pin 8 nyala, pin 9 mati, pin 10 mati selama 1000 milisecond dan seterusnya. Kemudian kalau sudah selesai coding, kita langsung ke bagian sketch, verify, atau compile. Nah, kita lihat di sini, di bawah sini ada progress ya. Nah, kalau sudah selesai, kita cek di sini ada file hex tercipta. Nah, inilah file hex yang akan kita gunakan nanti di Proteus. Nah, silahkan cari file hexnya ini ya. Kita upload di Proteusnya. Kita coba. Ini sudah saya membuat coding sederhana. Jadi kita cari file hexnya ya. Ini ya, foldernya sudah ketemu di sini. Jadi ini ada folder latihan 1.ino.hex. Nah, file ini yang akan kita gunakan untuk simulasi. Ya, kita buka saja file ini, open. Sudah ya, open, oke. Nah, harusnya kalau kita play sudah jalan sesuai codingnya. Demikianlah cara menggunakan Arduino di Proteus, baik itu Proteus 7 maupun Proteus 8 dengan codingnya sekalian, yaitu menggunakan Arduino IDE dan mencari file hex yang dibutuhkan oleh Proteus. Ya, silahkan dikembangkan lagi, diotak-atik lagi, cari inspirasi ya, bagaimana cara Arduino, karena Arduino ini lebih mudah ya daripada pakai CV AVR. Mudahnya aja banget ya daripada CV AVR yang cukup ribet konfigurasinya. Konfigurasi Arduino ini sangat sederhana, karena memang tujuannya dari Arduino adalah biar semua orang bisa mempelajarinya. Ya, selamat belajar, selamat bereksplorasi. Terima kasih.